Halo, Sobat Arcana Jawa. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat, selalu kuat, dan yang paling penting, tetap haus akan sejarah Nusantara. Hari ini, kita akan membahas satu pertanyaan yang tampak sederhana, tetapi menyimpan lapisan sejarah yang panjang, dalam, dan kadang tidak kita sadari. Sejak kapan orang Jawa mengenal puasa? Apakah Ramadan baru dikenal setelah abad ke-15 ketika para wali datang? Ataukah praktik menahan diri sudah hidup jauh sebelum Islam menyentuh tanah ini? Karena seringkali kita mengira sejarah dimulai ketika agama datang. Padahal tanah Jawa sudah lama memiliki tradisi spiritual yang kaya. Mari kita mundur ratusan tahun ke belakang. Bukan hanya melihat tanggal dan nama raja, tetapi menyusuri jejak kesadaran batin masyarakat Jawa. Karena sejarah puasa di Jawa bukan hanya soal ibadah, ia adalah kisah transformasi peradaban. Jika kita menengok ke abad ke-8 hingga abad ke-10, masa kerajaan Mataram kuno di bawah Wangsa Sanjaya dan Shailendra, masyarakat Jawa sudah mengenal konsep tapa brata dan upawasa. Dalam tradisi Hindu-Buddha, upawasa berarti mendekatkan diri kepada yang ilahi dengan cara menahan diri dari makan, tidur berlebihan, dan kesenangan duniawi. Ini bukan sekedar ritual fisik, ini adalah latihan mengendalikan hawa nafsu. Dalam prasasti dan relief candi, kita menemukan gambaran para pertapa yang hidup sederhana di lereng gunung. Gunung pada masa itu dianggap sebagai ruang suci, tempat manusia mendekat pada dewa-dewa. Di masa Raja Rakai Pikatan dan Balitung, asketisme berkembang kuat. Para brahmana dan resi menjalani laku prihatin. Puasa bukan kewajiban massal, ia adalah jalan spiritual individu. Memasuki abad ke-13 hingga ke-14, di masa Singasari dan Majapahit, laku tapa semakin terlembagakan dalam struktur keagamaan Shiwa Buddha. Dalam Kakawin Nagara Kertagama 1365 Masehi, Mpu Prapanca menggambarkan kehidupan religius yang teratur. Ada hari-hari suci, ada ritual penyucian diri, ada praktik pengendalian hawa nafsu. Artinya, sebelum Ramadan dikenal, orang Jawa sudah akrab dengan gagasan bahwa kesucian lahir dari pengendalian diri. Namun, ada perbedaan mendasar. Dalam kosmologi Hindu-Buddha Jawa, tujuan tapa adalah mencapai kesempurnaan diri dan harmoni kosmik. Sedangkan dalam Islam, puasa Ramadan adalah ketaatan kepada Allah dalam kerangka tauhid yang tegas. Disinilah nanti akan terjadi dialog besar peradaban. Islam sebenarnya sudah hadir di Nusantara sejak abad ke-7 melalui jaringan perdagangan Samudra Hindia. Para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat tidak hanya membawa barang dagangan, mereka membawa etika, doa, dan kebiasaan beribadah. Di Sumatera, Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 menjadi bukti kuat hadirnya Islam secara politik. Dari sana, Islam bergerak perlahan ke pesisir Jawa. Menariknya, Islam tidak datang dengan pedang, ia datang dengan pergaulan. Ketika Maulana Malik Ibrahim tiba di Gresik pada akhir abad ke-14, beliau tidak langsung menghapus tradisi lokal. Beliau berdialog dengan masyarakat. Tradisi tirakat yang sudah akrab di Jawa tidak dihancurkan. Ia diberi arah baru. Inilah kecerdasan dakwah Wali Songo. Puasa Ramadan diperkenalkan bukan sebagai sesuatu yang asing, tetapi sebagai penyempurna laku spiritual yang sudah dikenal. Jika sebelumnya orang Jawa menahan diri demi kesaktian atau kesempurnaan diri, maka kini puasa diarahkan untuk takwa kepada Allah. Disinilah transformasi itu terjadi. Ketika Kesultanan Demak berdiri pada akhir abad ke-15, Islam tidak lagi menjadi agama personal, ia menjadi fondasi negara. Di masa Raden Patah,
Masjid Agung Demak bukan hanya tempat sholat. Ia adalah pusat pendidikan dan pembentukan masyarakat. Ramadan mulai dijalankan secara kolektif. Tarawih berjamaah dibiasakan. Zakat fitrah diorganisir. Puasa bukan lagi praktik sunyi di lereng gunung. Ia menjadi denyut sosial kota-kota pesisir. Tradisi megengan muncul sebagai bentuk penyambutan Ramadan. Ada doa bersama, ada pembagian makanan. Inilah wajah akulturasi. Kemudian datang era Sultan Agung Mataram. Pada tahun 1633, Sultan Agung melakukan langkah revolusioner, menggabungkan kalender Saka dan Hijriyah. Artinya, Ramadan kini tertanam dalam sistem waktu Jawa. Setiap tahun, masyarakat tidak lagi menunggu kabar dari luar. Mereka memiliki struktur penanggalan sendiri. Ramadan menjadi bagian dari ritme hidup orang Jawa. Memasuki abad ke-17 dan seterusnya, pesantren berkembang. Disinilah Ramadan mendapatkan dimensi pendidikan yang kuat. Bukan hanya menahan lapar, tetapi membentuk karakter, sabar, disiplin, empati. Beduk ditebuh menjelang maghrib, tadarus menggema di serambi masjid. Malam Lailatul Qadar dicari dengan itikaf. Ramadan menjadi sekolah ruhani tahunan. Di abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ulama seperti Kiai Hashim Asy'ari hidup dalam tradisi ini. Puasa menjadi fondasi etika sosial, menghormati waktu, menjaga lisan, menahan amarah. Transformasi spiritual Jawa mencapai titik matang. Sobat Arcana Jawa, jadi sejak kapan orang Jawa mengenal puasa? Jika yang dimaksud adalah praktik menahan diri, maka sejak abad ke-8, bahkan mungkin sebelumnya. Namun jika yang dimaksud adalah puasa Ramadan sebagai syariat Islam, maka ia mengakar luas sekitar abad ke-15 dan menguat secara sistemik pada abad ke-17. Sejarah menunjukkan sesuatu yang indah. Ramadan di Jawa bukan sekedar adopsi kebudayaan Arab. Ia adalah hasil dialog panjang antara laku tirakat Nusantara dan tauhid Islam. Hari ini, ketika kita sahur dan berbuka, kita sedang melanjutkan warisan berabad-abad. Warisan resi, warisan wali, warisan raja-raja Islam Jawa. Saya Arcana Jawa, dan seperti biasa, kita akan terus menggali, menelusuri, dan merawat ingatan Nusantara. Menurut kalian, apakah Ramadan di Jawa lebih kuat unsur budaya atau lebih dominan syariat? Tulis di kolom komentar, kita diskusikan bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam haus akan sejarah Nusantara.